dinamis. Ada apa namanya? Softwarenya namanya apa ini? Madonna apa ini? Contoh saja. Software. Nah, ini cara penggunaannya ya. Ini sebenarnya software ini tidak semata-mata untuk kinetika, biasanya untuk sistem dinamis, cuman kita bisa manfaatkan. Ini contohnya ya, misalnya reaksi order 1 A jadi B gitu ya. Ini konstantanya, ini reaktan, ini produk, ini reaktan. Ya, konstanta ya, reaktan, produk, konstanta. Nah, ini fenomena ini bisa diikuti dengan model di software ini nanti ini A ini reaktan, ini B ini produk, K itu konstanta. Ini chemical reaksi terjadi. Nah, ini. Kemudian ini cara kerjanya aja gimana bikinnya. Nah, kemudian ini fungsi waktunya. Jadi ini reaktannya kan turun gitu ya. Nah, ini apa namanya? Produknya tambah. Nah, nanti kan kalau orang kimia kan bisa main-main, misalnya K ini kan K itu kan angka berapa, misalnya K-nya 1 sini ya. Bagaimana kalau K-nya 2 atau K-nya 3? Gimana ini grafiknya? K-nya 1 seperti ini. Kalau K-nya 2 apakah semakin lama atau semakin cepat? Nah, itu nanti kan bisa Anda manfaatkan seperti itu. Nah, ini misalnya kalau ini kalau misalnya bolak-balik, gitu, reaksi bolak-balik, dan macam-macam. Oke, ini nanti detailnya gitu ya. Kemudian yang Excel itu ya gimana sebentar carikan. Contoh Excel. Izin bertanya Pak, ngapunten. Ya, silakan sambil tanya silakan. Apa namanya? Saya bertanya ini apa namanya? Terkait ini Pak, ngapunten. Mata kuliah kinetika kimia semester kemarin. Kita kan belum ada nilainya, pripun itu Pak? Oh ya, nanti saya sudah sampaikan, belum diupload mungkin. Ya, nanti saya progreskan lagi nanti untuk nilainya. Ya segera ya. Berarti nilainya sudah ada nggak teman? Sudah. Nanti saya biar diingatkan. Karena kan itu banyak tadi anunya itu apa? Itemnya kan banyak, tugas Anda kan banyak. Mungkin tidak bisa satu persatu di-upload langsung. Karena saya pengennya setiap tugas ada nilainya gitu maksudnya. Ya, menghargai Anda. Nanti saya saya sudah ada nilainya. Terima kasih, Mas. Saya carikan sebentar. Nah, ini contoh misalnya belum kelihatan ya. Ini ya. Contoh yang kira-kira biar Anda punya gambaran kira-kira praktikumnya seperti apa gitu. Nah, ini yang Excel. Kelihatan nggak Excelnya? Kelihatan? Kelihatan ya, oke. Nah, ini contoh misalnya reaksi tapi melibatkan reaktannya bentuknya berbeda-beda. Ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya bola. Nah, kira-kira lebih cepat mana kalau reaksi itu reaktannya bentuk segi 4 atau kubus ya, kubus dengan bola dengan jari-jari yang sama. Karena reaksi itu kan di teori kinetika kan berbanding dengan luas permukaan ya. Artinya kan semakin luas permukaannya semakin cepat reaksi terjadi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kalau luas permukaannya kubus atau lebih cepat mana kira-kira.
Ini bisa pakai Excel biasa. Ini kubus, yang ini yang tapi nanti anunya itu yang Excel. Jadi nanti Anda pakai Excel, Anda bisa mempelajari tentang kinetika laju reaksi. Yang lain nggak contohnya? Kita carikan. Oke, kemudian yang apa itu? Software yang sering dipakai itu biasanya jaringan. Krokodil. Belum. Ya kan belum punya. Oh ini. Ya kan belum. Lihat. Nah ini contoh misalnya ini yang simulasi ya, simulasi atau virtual laboratory. Jadi misalnya ini contohnya yang paling gampang. Misalnya dulu yang sering anak SMA dulu. Jadi krokodil chemistry, Anda cari aja di googling apa. Nah, ini misalnya dia ada bab tentang reaksi rate. Nah ini pengaruh katalis terhadap reaksi. Jadi ini misalnya berapa jumlah katalis atau yang juga. Nah ini pengaruh konsentrasi terhadap laju. Jadi misalnya ini kan apa ini? Ini asam ya, reaksi ya. Nah, misalnya ini teman-teman gini kalau yang nah ini kemudian nah, ini kan hasilnya kan gas, produknya gas. Jadi mana yang paling cepat gitu. Ini kan ya gasnya kalau ini kan semakin banyak gasnya atau jadi apa? Terus misalnya sebanyak gas. Jadi kalau konsentrasinya terbesar atau semakin naik bagaimana lajunya. Bisa. Oh ya ini jadi lebih dulu meletus misalnya. Ini mungkin yang belakangan seterusnya. Yang lain misalnya ini fungsi temperatur ya. Nah ini misalnya reaksi suhunya bisa diganti-ganti misalnya. Terus gantikan dengan suhunya low. Cepat mana reaksinya misalnya. Nah, yang lain misalnya apa? Ini sama. Jadi reaksinya sama, asam HCl kasihkan Mg di sini nanti kan terbakar ya. Jadi gas. Nah, nanti apa namanya? Nah, ini gas yang terbentuk. Nah, ini ada grafiknya. Ini volume gas yang terbentuk berbanding dengan waktu.
Oke, itu contoh yang apa yang simulasi ya, dari Excel sudah, yang sudah, yang di mana itu? Terus yang terakhir itu yang apa namanya, yang Anda bisa lakukan di rumah itu apa ya, kayak sebentar, carikan idenya sebentar. Waduh, nah. Carikan, oh di YouTube mah ada. Ini contoh yang Anda bisa praktikum apa itu, di rumah pakai. Kelihatan belum YouTube-nya? Sudah? Sudah. Nah, misalnya nih, chemical kinetic using a smartphone, misalnya contoh. Benar nggak? Nah, ini pakai satu warna, pakai H2O2, jadi peroksida. Jangan lupa ini ada ya. Tambahkan itu apa? Satu warna.
Oke, saya percepat. Nah, ini datanya. Oke, jadi yang tadi itu ya, ini kan kita punya satu warna. Nanti kalau dengan peroksida itu nanti warnanya akan menghilang, jadi semakin tidak berwarna. Nah, ini kan ada apa namanya, satu warna, kita kasih peroksida. Nah, ini kan mengukurnya itu menggunakan ini namanya, ini RGB ya, RGBF itu kan warna itu ada 3, ada red, green, and blue ya. Jadi RGB ini makanya ini di belakang itu kasih red, ini kasih warna ini sebagai apa namanya, sebagai blankonya kira-kira. Nanti kalau warnanya itu semakin menghilang, maka warnanya ini kan berubah, dan setiap ini dia punya R itu punya persennya atau berapa persen. Kalau ini kan berarti rednya kan kecil. Nah, ini ada nilai R ini. Nilai rednya itu berapa? Ini ada di sini. Ini dibandingkan dengan belakang ini. Red full itu dia 225. Nah, ini kan karena tertutupi oleh blue, maka R-nya tinggal 75. Nanti semakin menghilang warna birunya, R-nya semakin besar. Nah, ini sebagai seiring dengan berjalan waktu. Jadi nanti kita bisa mengetahui konsentrasi apa namanya, zat warnanya itu, berkurangnya zat warna, berkurangnya warna biru tadi ya, itu dengan mengikuti nilai R ini. Gitu kira-kira. Nanti dengan asistennya lebih detail. Ini nanti modul yang keempat ya, nanti Anda bagaimana melaksanakan. Nanti bisa di kos atau di rumah. Bahannya nggak usah pakai yang ini, yang harus begini enggak. Ini nggak usah pakai gini-gini bisa. Anda cuma pakai Backlin itu kan peroxide itu kan Backlin bisa atau apa, atau klor apa itu. Ya nanti tinggal pakai pewarna roti atau apa itu bisa. Nah, itu yang nanti yang mungkin biar Anda juga punya skill di rumah dan Anda punya. Untuk mengukurnya cukup pakai HP Anda yang punya itu. Bisa untuk di Play Store-nya ada RGB name atau untuk mendeteksi warna itu, warna ini namanya apa gitu. Karena kan warna itu kan 3 kombinasi tadi. Kalau Anda beli dulu, zaman dulu punya printer itu kan pasti 3 apa namanya, ya, sonteknya apa, 3 warnanya. Dan warna itu kan 3 kombinasi. Oke, itu kira-kira jam 4 ya, nanti kalau ada yang kuliah. Itu kemudian sekali lagi nanti minggu ini saya share jadwal dan anunya, asistennya. Nanti setelah saya jelaskan, nanti silahkan langsung berikan asistennya siapa, langsung Anda bekerja bagaimana nanti dengan asistennya. Saya terima reportnya. Di modul berikutnya begitu juga seterusnya. Saya punya asisten berapa saja? 5 atau 6 saya lupa. Ya 6 lah mungkin. 6 atau kelas dibagi 6 kan paling hasilnya nggak berat-berat, kan bisa mendampingi 4 atau 3-4 orang kan ya. Nggak terlalu berat asistennya mendampingi. Terserah Anda bagaimana dengan asistennya, kapan mengerjakannya, kapan ininya, ya terserahlah Anda mengatur sendiri schedule-nya. Yang penting saya kasih space waktunya, nanti di timetable yang sudah ditentukan Anda masukkan reportnya ke saya. Oke, itu ada pertanyaan yang belum jelas. Saya kira lebih senang kalau belum jelas, nanti Anda biar praktikum beneran gitu. Sudah jelas nanti nggak usah praktikum. Cukup? Sudah? Saya nanti share kemana anunya, enaknya apa?
jadwal dan modulnya. Kita pakai yang mana? E-learning saja atau? Iya Pak, di daring bisa. Nanti gitu ya, jadi siap-siap nanti kita minggu depan mulai praktikumnya. Nanti asistennya saya kasih kontaknya, nanti silahkan komunikasi dengan asisten sendiri. Nanti saya nggak ngasih asisten untuk hubungi Anda, enggak, biar Anda sih yang hubungi asisten. Nanti Anda siapa silahkan, tapi yang jelas asistennya sudah siap lah untuk mendampingi Anda, membantu Anda. Oke, cukup begitu. Baik, kalau cukup mungkin saya kira itu untuk pertemuan refreshment pertama kita tentang praktikum ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin report saja. Anda semester ini berapa praktikum? Berapa praktikum? 3, Pak. 3. Yang online berapa? Yang daring berapa? Yang ke lab berapa? 3 itu dengan ini, dengan kinetika. Ya, sudah termasuk. Ada 2 yang lain ya. Yang 2 itu di lab atau online? Hybrid, Pak. Hybrid. Ada yang ke labnya, ada yang online-nya begitu. Iya. Rata-rata berapa mata praktikum di praktikum yang lain? Tidak, saya pengen tahu saja nanti bebannya, biar nanti kan Anda kan misalnya tiap praktikum ngasih tugas, ngasih laporan, Anda kan seminggu bikin laporan 3 kan pusing nanti. Berapa mata praktikum yang lain? Silakan, saya dikasih informasinya biar nanti saya bisa menyesuaikan. Halo? Untuk biokimia ada 6 judul mata praktikum, Pak. 6 judul, oke. Ya, untuk yang instrumen, ada berapa ya? Instrumen, praktikum instrumen dari Pak Armanto. Berapa mata praktikum? Ya. Belum? Sudah dimulai, tapi belum praktikum, masih sudah dimulai, tapi pendahuluan. Ya. Yang biokimia sudah praktikum kah? Ya, ini sekarang sedang penyusunan laporan sementara untuk hari Rabu. Ya. Jadi maksudnya kan Anda kan nanti biar terbiasa tiba-tiba nanti semua minta laporan gitu kan di minggu yang sama gitu. Anda siap-siap lah maksudnya gitu. Jadi kan 3 praktikum 1 semester kan kalau semua minta laporan kan ya lumayan gitu maksudnya. Iya Pak, agak berat juga. Ya itu konsekuensi lah kira-kira. Enggak, maksudnya saya juga tahu kan biar saya bisa minimal, kalaupun iya itu kan yang ngasih space-nya kan lebih, misalnya kalau saya nggak tiap minggu tapi 2 minggu sekali misalnya kan jadi begitu. Iya Pak. Meskipun kalau terkait kompetensinya ya emang harus begitu. Ya dulu biasalah semester 3, semester 4 itu ya 4-5 praktikum seminggu bikin laporan itu ya itu bagian dari belajar. Tapi kan kalau kita bisa arrangement lebih baik biar Anda hasilnya optimum kan lebih baik gitu maksudnya. Biar saya tahu kondisi yang lain kan sehingga saya bisa menyesuaikan biar nanti Anda mengerjakan laporannya lebih baik gitu dibandingkan kalau bareng-bareng gitu maksudnya. Itu maksud saya sebenarnya. Bukan terkait bebannya bagaimana, ya standar lah, bebannya sama. Oke, gitu ya. Sebentar, satu lagi apa lagi yang belum ya? Kemudian, teknisnya nanti biar asisten yang jelaskan gimana laporannya, seperti apa, berapa nulisnya, apa, gimana. Mungkin nanti biar interaktif ya, tidak semua harus bentuknya tulisan, misalnya bisa Anda bikin videonya atau bikin apa, kan bisa kan, sekarang kan zamannya begitu. Saya zaman dulu ya laporan tulis tangan berapa halaman gitu. Nah, sekarang kan nggak harus begitu sebenarnya. Yang penting kan kontennya tersampaikan. Jadi kalau misalnya Anda bisa bikinnya bentuknya yang lain ya nggak apa-apa. Misalnya misalnya ya praktikum yang kayak terakhir tadi itu bisa Anda bikinnya laporannya bentuk video tapi kasih deskripsi, pengantar, kasih tutorialnya. Apa juga sebenarnya bagi saya itu kan hanya pesan media saja.
Dan itu kan bisa dinilai juga gitu maksudnya. Anda pemahaman materinya kan bisa dinilai dari video itu misalnya. Nggak apa-apa, terus dengan tulis. Tapi nanti sekali lagi kesepakatan dengan asistennya seperti apa nanti biar. Oke, cukup ya saya kira untuk hari ini. Nanti ketemu lagi minggu depan untuk kita mulai praktikum. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya asen dulu ya, semua masuk presensi di Recording stopped. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.